Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Zara, NPM saya 1811070135 dari kelas D Piawul semester 4. Di sini saya akan membuat video resume dan kekurangan dan kelebihan materi dari makalah kelompok 1 sampai kelompok 7 mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Yang pertama kelompok 1 yang berjudul konsep tumbuh kembang anak usia dini. Definisi tumbuh kembang. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Anak tidak hanya bertambah besar secara fisik, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otaknya. Yang kedua itu ada aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada aspek pertumbuhan. Yang kedua ada aspek perkembangan. Di aspek perkembangan ini ada motorik halus dan motorik kasar, bahasa, sosialisasi, dan kemandirian. Yang ketiga ini ada karakteristik tumbuh kembang anak usia dini. Yang pertama ada ciri-ciri pertumbuhan. Yang poin pertamanya itu ada berubahnya ukuran. Yang kedua proporsi tubuh, yang ketiga hilangnya ciri-ciri lama, yang keempat timbulnya ciri-ciri baru. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan, berubahnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru sebagai tanda kematangan suatu organ tubuh tertentu. Perkembangan awalnya menentukan perkembangan selanjutnya. Seseorang tidak akan melewati suatu tahap perkembangan sebelum dia melewati tahap sebelumnya. Selanjutnya itu yang keempat ada deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Deteksi dini tumbuh kembang adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan adanya penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan pada anak prasekolah. Ada 3 jenis deteksi dini. Yang pertama itu deteksi dini penyimpangan pertumbuhan yang dilakukan untuk menentukan status gizi kurang atau buruk dan mikro atau makrosefal. Selanjutnya yang kedua, deteksi dini penyimpangan perkembangan untuk mengetahui adanya keterlambatan perkembangan anak, gangguan daya lihat, dan gangguan daya dengar. Yang ketiga, deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Yang kelima ada optimalisasi tumbuh kembang anak usia dini. Yang pertama itu ada perkembangan kognitif, yang kedua ada perkembangan bahasa, yang ketiga ada perkembangan psikomotorik. Selanjutnya kelebihan dari makalah kelompok 1 yaitu materi dalam makalah hampir sempurna isi pembahasannya karena semuanya dibahas tentang konsep tumbuh kembang anak usia dini sesuai dengan judul makalah. Kekurangan dari makalah kelompok 1 yaitu di dalam makalah ini materi yang disampaikan dalam aspek perkembangan hanya terdapat 4 perkembangan saja. Selanjutnya makalah kelompok 2 yaitu membahas tentang kebutuhan anak, ada ASU, ASA, dan ASI. Yang pertama itu ada ASU. Menurut Soejiningsi bahwa ASU merupakan kebutuhan yang berupa kebutuhan fisik dan menggolongkan kebutuhan ini menjadi beberapa indikator, yaitu yang pertama ada zat gizi seimbang, yang kedua ada perumahan atau tempat tinggal, yang ketiga ada perawatan kesehatan dasar, yang keempat ada pakaian, yang kelima kebersihan diri dan lingkungan, yang terakhir kesegaran jasmani dan rekreasi. Selanjutnya yang kedua ada asa. Menurut Soejiningsi dan Roelis menyebutkan bahwa kebutuhan asa merupakan kebutuhan rangsangan atau stimulasi yang dapat meningkatkan perkembangan kecerdasan anak secara optimal. Yang ketiga itu ada ASI. Kebutuhan ASI merupakan kebutuhan bayi guna mendukung perkembangan emosi, kasih sayang, dan spiritual. Menurut Soejiningsi menggolongkan kebutuhan ASI menjadi beberapa, yaitu yang pertama kasih sayang orang tua, yang kedua rasa aman dan nyaman, yang ketiga harga diri, yang keempat dukungan dan dorongan, yang kelima mandiri, yang keenam kebutuhan untuk mendapatkan pengalaman dan kesempatan, yang terakhir rasa memiliki. Kelebihan dari makalah kelompok 2 yaitu dapat dimengerti tentang ASU, ASA, dan ASI, jadi mudah dipahami. Yang kekurangannya dalam materi kelompok 2 yaitu pada teori perkembangan anak saya kurang memahami. Selanjutnya kelompok 3 yaitu perawatan bayi dan kedokteran, perawatan ibu hamil atau perkembangan janin dari 0 sampai bulan kelahirannya, dan tahapan merawat bayi
Yang pertama itu adalah perawatan ibu hamil atau perkembangan janin 0 sampai bulan kelahirannya. Yang pertama, perawatan bulan ke-1 dan perkembangan janin bulan dimulai dengan terbentuknya kantung kehamilan yang berfungsi untuk melindungi janin dari air ketuban. Yang kedua, perkembangan janin bulan kedua mulai sudah nampak sebagai lipatan pada bagian kanannya dan kirinya kepalanya. Seiring dengan hal tersebut, mulai tampak pula calon lengan kaki dan jari jemarinya. Yang ketiga, perkembangan janin bulan ketiga ditunjuk dengan tahapan hampir terbentuk sempurnanya semua bagian tubuh bayi. Tangannya akan mulai bisa mengepal dan kuku-kukunya juga mulai dapat tumbuh. Yang keempat, perawatan ibu hamil dan perkembangan janin bulan keempat. Tahapan perkembangan janin di usia kehamilan ini menuju keadaan sudah semakin lengkap. Yang kelima, perawatan ibu hamil dan perkembangan janin bulan kelima. Di bulan ini juga kepala janin sudah mulai ditumbuhi rambut halus, begipun dengan tangan dan kakinya. Yang keenam, perawatan ibu hamil dan perkembangan janin di bulan keenam. Sudah keriput pada kulit bayi mulai terbentuk, pembuluh darah masih bisa terlihat karena kulit sangat tipis, terutama pada daerah sekitar perut. Yang ketujuh, perawatan ibu hamil dan perkembangan janin bulan ketujuh. Janin sudah dapat merespons suara-suara didengar dari luar. Yang kedelapan, perawatan ibu hamil dan perkembangan janin bulan ke-8. Lemak dan kulitnya sudah semakin banyak sehingga kulit bayi tidak lagi tampak keriput. Yang ke-9, perkembangan janin ke-9. Perkembangan paru-paru semakin baik dan sudah dapat berfungsi. Tubuhnya akan memutar dengan posisi kepala berada di bawah menghadap jalan lahir. Selanjutnya, tahapan merawat bayi. Di sini ada tali pusat, mata bayi, kulit kepala, rambut, hidung, telinga dan mulut, kuku dan pantat bayi. Manfaat ASI yang pertama itu baik untuk saluran pencernaan, yang kedua memperbaiki antibodi, yang ketiga mengurangi resiko penyakit tertentu, yang keempat membantu perkembangan otak lebih optimal, yang kelima mencegah terjadinya alergi. Selanjutnya, kelebihan dalam materi makalah kelompok 3. Isi materinya sama dengan judul makalahnya, yaitu makalah perawatan bayi, kedokteran, perawatan ibu hamil atau perkembangan janin dari 0 bulan sampai lahir, tahapan merawat bayi, dan manfaat ASI. Kekurangan dari materi kelompok 3 yaitu terlalu banyak isi materi sehingga untuk memahami dari penjelasannya lumayan lama untuk memahami dan dimengerti. Selanjutnya, makalah kelompok 4 yaitu mengidentifikasi dan menguraikan definisi dini perkembangan nilai moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni. Deteksi dini perkembangan nilai agama dan moral. Agama merupakan sistem yang mengatur segala aspek dalam kehidupan agar segala sesuatu terjadi sesuai dengan norma dan aturan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Sementara moral berasal dari bahasa Latin mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Istilah moral selalu dikaitkan dengan kebiasaan, aturan, atau tata cara sesuatu masyarakat. Selanjutnya, deteksi dini perkembangan sosial emosional anak. Menurut Plato, secara potensial manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Samsudin mengatakan bahwa sosial adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Selanjutnya, fisik motorik. Di situ ada gigi, pola tidur bayi, gerakan aktif bayi, refleks, struktur fisik tubuh, pola makan, dan gizi seimbang, perkembangan motorik dan otak, toilet training. Selanjutnya, seni. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak berada pada masa periode emasnya. Dengan adanya simbol-simbol pada kegiatan seni akan membuat perkembangan indera anak akan lebih cepat. Anak-anak mulai mencari simbol-simbol untuk mewakili benda-bendanya, peristiwa yang dialaminya, dan ekspresi perasaan dalam karya seni mereka. Selanjutnya, perkembangan bahasa anak. Bahasa adalah suatu sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi suara, arti, dan tata bahasa. Kelebihan dalam materi kelompok 4 yaitu mudah dipahami dan dapat dimengerti dalam perkembangan nilai moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan fisik motorik dan seni. Kekurangan dalam pada kelompok 4 hanya fokus pada penjelasan perkembangan nilai moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan fisik motorik dan seni. Selanjutnya, makalah kelompok 5
yaitu pengukuran tubuh kembang anak usia dini. Pertumbuhan merupakan suatu perubahan dalam ukuran tubuh dan merupakan suatu yang diukur seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala yang dapat dibaca pada buku pertumbuhan. Sedangkan perkembangan lebih ditunjukkan pada kematangan fisik alat-alat tubuh. Selanjutnya yang B, tahapan dan tingkah laku perkembangan anak usia dini. Yang pertama ada fisik. Perkembangan fisik anak usia dini berfokus pada bertambahnya berat, tinggi, otak, serta keterampilan motorik kasar dan halusnya. Yang B, kognitif. Pertama, tahapan sensori motor usia 0 sampai 24 bulan adalah masa anak masih memiliki gerakan refleks yang terbatas. Selanjutnya, yang C, bahasa. Pada masa prasekolah, perkembangan bahasa anak mulai berkembang pesat. Bahasa bisa ia dapatkan dari pengalaman dirinya ataupun lingkungannya. Yang D, sosial emosional. Perkembangan pada anak usia ini sebetulnya telah dimulai sejak bayi dilahirkan. Misalnya, secara emosional bayi mulai menghentakkan kakinya ketika merasa senang, melempar barang ketika marah dan sebagainya. Selanjutnya, kelebihan dari makalah kelompok 5, materinya mudah dipahami dan dapat jelas juga. Kekurangan materi kelompok 5 itu pada tahap tingkah lakunya perkembangan anak usia dininya. Selanjutnya makalah kelompok 6 yaitu screening norma agama dan moral terhadap anak usia dini. Agama memberikan sebuah rangkaian moral sehingga seseorang mampu membandingkan tingkah laku agama dapat menjelaskan kenapa seseorang hidup di dunia. Melalui dua cara ini kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Moral berkembang melalui moral-moral sosial atau mengikuti cara yang dipakai oleh keluarganya, seorang pendidikan di lingkungannya. Sebagai seorang yang penting dalam mengasuh anak agar menjadi contoh yang baik dan memberikan norma yang sesuai dengan perkembangan anaknya. Nilai-nilai agama moral usia 1 sampai 2 tahun. Ketika anak beranjak di usia 1 sampai 2 tahun, dalam perkembangan moral dan agamanya belum terbentuk, namun anak tersebut sudah bisa berkomunikasi walaupun belum lancar dan anak sudah bisa membaca bismillah sebelum makan. Nilai-nilai agama dan moral anak usia 3 sampai 4 tahun, mengetahui perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan, seperti pemahaman perilaku baik atau benarnya, salah atau benarnya, sopan dan tidak sopannya. Selanjutnya mengetahui arti kasih sayang kepada ciptaan Tuhan. Selanjutnya melalui meniti doa pendek sesuai dengan agamanya. Selanjutnya nilai-nilai agama dan moral usia 5 sampai 6 tahun. 1. Mengenali agama yang dianutnya. Yang kedua, mengajarkan ibadah. Yang ketiga, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat dan sportif. Yang keempat, mengetahui hari besar agama. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Yang keenam, menghormati toleran agama orang lain. Kelebihan dalam makalah kelompok 6 yaitu isi materinya dikit, jadi mudah untuk dimengerti dan dipahami. Yang kekurangannya, dalam kelompok 6 isi materinya tidak ada yang menurut teori. Selanjutnya makalah kelompok 7 yaitu tes screening kehamilan. Tes screening prenatal ialah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mengetahui apakah bayi yang dikandungnya berpotensi lahir dengan kelainan bawaan atau tidak. Tes ini juga berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu hamil dan menentukan apakah ibu hamil memiliki risiko untuk melahirkan secara prematur, sehingga membantu dokter untuk melakukan berbagai lengkap preventif. Ada beberapa screening trimester pertama, yaitu yang pertama ada USG, yang kedua pengambilan stempel darah, yang ketiga tes urin, yang keempat pap smear. Selanjutnya kedua ada screening trimester kedua. Yang pertama ada tes darah, yang kedua USG, yang ketiga tes glukosa. Yang ketiga itu ada screening trimester ketiga yaitu grup B Streptococcus yaitu GBS. Yang keempat ada screening pasca kelahiran. Yang pertama itu ada screening hipotiroid kongenital. Yang kedua ada screening pendengaran bayi baru lahir. Yang ketiga ada screening penglihatan kepada bayi prematur.
Selanjutnya, kelebihan dalam makalah kelompok 7 yaitu isi materinya sama dengan judul makalahnya, yaitu screening kehamilan. Selanjutnya, kekurangan kelompok 7 yaitu isi materinya banyak, jadi lumayan susah buat dipahami dan dapat dimahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.